Nabi bohong. Nanti kita beli telur gulung. Iya, nanti ya. Iya, makasih banyak ayang, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik anak-anak, sebelum melanjut kegiatan belajar, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, adakah hari ini yang menjalankan selasa Alhamdulillah hari ini anak-anak siswa kelas 5 semuanya bisa hadir dan bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Ibu mohon nanti bisa mengikuti kegiatan belajar sampai akhir dengan baik ya. Baik anak-anak, untuk penguatan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Seluruh siswa bisa untuk berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, aku menunggumu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sempurna, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, semuanya bisa duduk kembali. Kita mau ngapain? Lihat dulu ya. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Ayo mas, perhatikan gambar di depan. Guru punya dua gambar. Ada gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Coba kalian amati, perhatikan baik-baik. Apa sih yang membedakan gambar 1 dan 2? Yang pertama tidak ada hebat dan yang kedua ada hebat. Baru perhatikan lagi. Itu yang pertama tidak ada sama dan yang kedua ada banyak sama. Yang pertama hanya ada bawah, yang kedua ada sama. Yang pertama ada sama, yang kedua ada sama banyak sama. Ya, kalau banyak sama berarti sungainya apa? Bersih. Kalau banyak sama kayak sungainya kotor, tercemar ya. Kenapa sih sungai kita itu bisa tercemar? Karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Betul teman-teman.
dibagi menjadi kelompok kecil, satu kelompok 2 atau 3 orang. Kan ini duduknya udah berkelompok ya. Jadi nanti akan langsung dibagi kelompok aja. Kemudian nanti tugas kalian adalah mendiskusikan hasil observasi gambar-gambar sungai tercemar atau air tercemar yang akan guru tunjukkan nanti gambarnya, oke? Kemudian setelah kalian mendiskusikan, hasil jawabannya kalian tuangkan ke dalam tabel. Jadi nanti hasil jawabannya itu hasil diskusinya nanti kalian tuangkan ke dalam tabel. Setelah itu nanti salah satu kelompok bisa untuk mempresentasikannya ke depan. Bu, berarti anak 3 itu maju dan satunya mempresentasikan. Ya semuanya. Nanti kan kita diskusi dulu sama temennya. Nanti kalau maju semuanya ikut maju, menjelaskan seperti itu ya. Kemudian perlu diketahui nanti untuk presentasi kan nanti tanya kan yang presentasi ke depan. Di sini guru tidak akan menunjuk salah satu kelompok, melainkan dari kesadaran dirinya masing-masing. Kalian di sini semuanya adalah anak yang hebat, tetapi yang berani maju ke depan adalah anak yang sangat hebat. Kalian mau jadi anak hebat saja atau sangat hebat? Jadi yang sebenarnya apa? Maju depan. Baik anak-anak, jadi pada kegiatan awal ini kita akan membahas tentang norma. Nah, jadi pada kegiatan awal ini kita akan rame. Tadi guru di awal bilang apa? Gak boleh berisik. Berisik sama rame sama beda kalimatnya. Sama bahasa. Ya. Jadi kegiatan awal ini kita akan membahas tentang norma. Apa sih norma itu? Jadi norma itu adalah aturan yang melindungi kita dari yang ditandai supaya kehidupan kita ini lebih yang aman. Jadi nanti ada beberapa macam-macam norma yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama. Jadi norma agama itu yaitu berasal dari aturan agama. Nah, contohnya apa? Berdoa sebelum beraktivitas. Seperti kayak kita tadi sudah berdoa sebelum belajar. Terus apa lagi? Selain berdoa sebelum beraktivitas, contohnya tidak merusak ciptaan Tuhan. Tidak merusak ciptaan Tuhan seperti apa? Merisaukan Tuhan. Betul sekali. Tepuk tangan lagi. Oke, kemudian yang kedua tadi ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kita. Kan biasanya hati nurani kita itu pasti tuh bilang kayak memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Kayak apa contohnya? Kayak berbicara secara jujur ya, mengambil milik orang lain. Kalau hati nurani kita kayak menyuruh berbuat baik, ya pasti kita baik, tidak akan mengambil milik orang lain. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan kita, ya, perilaku kita. Contohnya yaitu mengucapkan salam. Terus misal ada orang, ada guru, kalau lewat mengucapkan apa? Jangan tiba-tiba seruntul lewat. Nggak bilang permisi, nggak bilang apa ya. Terus yang keempat yaitu norma hukum. Kalau norma hukum itu apa? Norma hukum itu berasal dari aturan pemerintah. Seperti apa? Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apa saya? Ya betul. Tepuk tangan. Seperti yang lagi mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti kayak saat lampu merah kalian nggak aktif kan? Langsung nyolong ya. Nah, coba sekarang kembalikan gambar-gambar di depan ini. Di sini ada gambar-gambar
tercemar. Oke, kemudian nanti habis ini guru akan bagi kelompok. Kalian mendiskusikannya bersama kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi di sini bagiin lembar untuk mengerjakan. Sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, alat tulisnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Oh, di sini ditulis kelompok. Ya, tulis kelompoknya sama nama kelompoknya. Jadi coba perhatikan gambar di depan dulu ya. Nanti tugas kalian yaitu observasi gambar, mengamati gambar sungai-sungai tercemar ini. Kalian membuat tabel apa? Tabel hubungan empat. Jadi nanti tugasnya adalah membuat tabel hubungan. Ini bisa kalian tulis ya di atasnya. Tabel hubungan perilaku norma. Perilaku norma dan dampaknya bagi sumber air. Dan dampaknya bagi sumber air. Ini sumber air. Oke. Sebenarnya guru dan guru saya silakan. Nah, kita akan membuat apa ya? Ini nah ini dulu, di sini sayang. Loh, tadi udah dikasih nama sama Sofi. Ya nanti kalian akan membuat tabel hubungan perilaku norma dan dampaknya bagi sumber air. Jadi guru kasih tolong pembuatan tabelnya ya. Nanti di dalam tabel ini yang pertama kalian yang harus dicari yaitu ayo perhatikan yang harus dicari yaitu perilaku yang merusak norma ya. Dari gambar-gambar tersebut perilaku apa sih yang berhubungan dengan merusak norma dari gambar-gambar ini? Oke. Kemudian norma apa yang dilanggar? Kemudian dampaknya bagi sumber air. Apa sih dampaknya bagi sumber air? Merusak sungai. Kemudian perbaikan apa yang seharusnya dilakukan? Baik seperti itu. Ini kan limbah dari apa? Dari pabrik boleh. Bebas. Sesuai pendapat kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan. Setelah melihat gambar-gambar itu tadi. Boleh. Bebas. Sesuai pendapatnya masing-masing. Ayo kamu boleh. Gimana anak-anak sudah selesai? Salam. Oke, ayo silakan siapa yang mau mempresentasikannya ke depan ya. Tadi guru bilang apa? Yang berani maju ke depan berarti adalah anak-anak yang sangat hebat. Silakan siapapun boleh. Kita dulu. Boleh silakan. Silakan maju ke depan. Oke. Coba dipresentasikan setelah membuat tabel hubungan perilaku norma dan dampaknya dari sumber air. Coba tadi setelah mengamati gambar perilaku apa sih yang ada di situ? Membuang sampah di sungai. Ya, betul, boleh. Membuang sampah di sungai. Kemudian norma yang dilanggar. Terutama mengatur aturan pemerintah tentang larangan membuang sampah di sungai. Kemudian
dampaknya bagi air itu apa sih? Air menjadi kotor dan tercemar. Gak usah khawatirkan makhluk hidup di air seperti ikan banyak yang mati. Oke, kemudian perbaikan apa yang harus dilakukan? Tidak membuang sampah di sungai. Lalu kerja bakti membersihkan sungai yang banyak sampah. Oke, tepuk tangan. Coba berapa? Beri tepuk tangan, Oke, kalian semua adalah anak yang sangat hebat. Silakan duduk kembali, ini bisa ditemukan ya. Oke, ada lagi yang mau maju ke depan? Ayo. Silakan boleh, ayo silakan. Ayo kasih semangat, Jawabannya sangat effort. Ayo, coba dipresentasikan tabel hubungan perilaku normal dan dampaknya dari sumber air. Pasti Silakan silakan. Nanti lama-lama ya. Perilakunya apa ya? Ya, membuang limbah pabrik sembarangan di sungai. Kemudian apa yang dilanggar? Ya, terus dampaknya apa sih bagi sumber air? Air menjadi tercemar dan beracun. Air tidak aman digunakan. Kemudian perbaikan apa yang akan kalian lakukan? Menyediakan tempat penampungan limbah sendiri yang aman. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok berapa ini? Tiga. Oke, terima kasih. Kalian semua adalah anak-anak yang sangat hebat yang belum berani berpartisipasi. Semoga besok diberi apa ya? Keberanian. Diberi ya kehebatan. Oke, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar apa? Ya, betul sekali. Nah, tadi kita apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tidak boleh membuang sampah di sungai. Ya, apa? Boleh. Ya, apa ya? Normal ya, betul sekali. Tidak rusak juga aturan. Ya, betul. Boleh juga. Kalian yang sudah paham dan sudah pintar ya, semuanya pintar. Anak-anak, menjaga sumber air itu bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga bagian dari norma yang berperilaku di masyarakat. Norma lingkungan mengajarkan kita untuk tidak mencemari sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga daerah resapan air tetap bersih. Seperti kayak kalau di sekolah apa menjaga itu apa? Wastafel. Biasanya kan satunya kalau membuang ya lupa buang sampah sembarangan di wastafel, akhirnya airnya sedangkan norma sosial itu mengingatkan kita untuk bekerja sama, bergotong royong membersihkan selokan. Jadi kalau ada kegiatan di rumah maupun di sekolah untuk bergotong royong membersihkan, kerja bakti kalian harus juga ikut serta. Jadi ketika kita merawat sumber air, berarti kita juga sudah mematuhi norma dan membantu kehidupan masyarakat tetap sehat dan aman. Kalau lingkungannya bersih, enak atau enggak? Enak. Nah, jadi kita semua harus menjaga lingkungan. Oke. Terus guru mau tanya apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi pada hari ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, betul. Apa lagi? Sampaikannya di lingkungan masyarakat. Ya, pintar sekali. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kegiatan
minum. Ya, silakan. Haus ya dari tadi. Silakan dulu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan tema yang akan datang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.